Ini panjang gak banyak. Kalau panjang saya mau di situ aja sebenarnya. Karena saya ini Bapak Ibu itu penceramah yang aktif. Pendek. Karena ada dakwah sampai dengan lisan. Ada dakwah sampai dengan retorika. Ada juga dakwah sampai dengan gerak-gerik. Nah, itu. Jadi memang disiplin ilmu saya yang mana ya sampai ke situ. Sampai berjalan bukan seperti itu. Oke. Sini dulu. Tes saja dulu saja. Tes saja dulu. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dalam kesempatan inilah yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh mubarak ini. Allah masih mempertemukan kita dalam tempat yang mulia ini. Insyaallah tempat ini nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Manakala kita berada di kulba'si, hari berbangkit. Alhamdulillah, paling tidak malam ini ada 3 nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua. 1, nikmat iman. 2, nikmat Islam. 3, nikmat sempat. Saya yakin dan percaya panitia pelaksana peringatan Maulid malam ini jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada sekitar warga kita yang ada di sini. Dan dia tahu malam ini ada pengajian. Dia akui Allah sebagai Tuhannya. Dia percaya Nabi Muhammad sebagai nabinya. Baginya malam ini mungkin ada nikmat iman, Islam, nikmat sehat, alhamdulillah. Tapi tidak diberi nikmat kesempatan, sehingga dia tidak datang mengayunkan tangannya dan melangkahkan kakinya. Datang ke pengajian majlis malam ini, bagian daripada melaksanakan ibadah sunnah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, man salakallahu tarikan bil ilmi, salakallahu bihi tarikan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dalam menuntut ilmu, Allah bukakan jalan baginya menuju surga. Persoalan mengerti apa yang disampaikan oleh kiai, ustadz, guru, mengerti dia, alhamdulillah. Tidak mengerti, manggut-manggut, ternyata ngantuk, tidak ada masalah. Pahalanya sudah jauh lebih besar daripada sembahyang sunat 1000 rakaat di rumah. Pernah sembahyang sunat 1000 rakaat di rumah? Duduklah sejenak di dalam pengajian, tapi duduk yang ikhlas. Ada juga yang duduk kegatalan muridnya. Aku kalau kayak itu ceramahnya bisa mahal. Banyak kutai atau apa di sini? Kalau banyak bahasa kutai kan bahasa kutai. Punya banyak Bugis bahasa Bugis. Bahasa Banjar itu bahasa Banjar. Kon, ini orang Jawa, aku ngomong Jawa. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lebih jauh berceramah, terlebih dahulu saya sampaikan salam hormat saya kepada beliau, orang tua kita, Bapak Camat Kecamatan Sangatta Selatan. Di beberapa contoh kasus saya ceramah, mohon ampun, mohon maaf, saya tidak bermaksud membanding-bandingkan situasi. Baru malam ini saya ceramah di hari di Kacang. Benar sudah kan main Pak?
Saya ceramah di Sangkulirang hari Minggu kemarin yang Isra Mi'raj itu. Senin. Saya ceramah di Poromiang. Minggunya saya di Maloy, Sabtunya saya di Sangkulirang, malamnya saya di Panorama. Banyak panggilan dakwah ibu. Dikiranya saya penceramah, padahal saya bukan penceramah. Saya ini menghalalkan yang haram. Itu kerjaan utama saya. Pulang dari sini masih ada panggilan, Pak. Masih ada berapa? 5 lagi jadwal. Alhamdulillah orang masih percaya sama kita. Ya, saya hormati adik saya tadi, ketua panitia pelaksana. Alhamdulillah. Berapa umurnya? Masih muda ya? Sudah menikah belum? Saya yakin dan percaya dia tidak berani bilang belum karena mungkin ada istrinya di sini. Yang paling nyari ketawanya mungkin itu. Bu, beliau ini bukan tidak mau menikah. Kalau dibilang laki-laki takut sama istri, tidak ada sejarahnya laki-laki takut sama istri. Apa sih perempuan itu? Saya sendiri tidak takut sama istri, ngapain takut sama istri? Cuma jangan sampai cerita di istri. Kalau sampai istriku tahu diberkelahi memang tidak. Tidak lagi saya datang ke Gang Satria ini. Semua laki-laki mustahil kata bohong saja kalau dia bilang tidak mau menikah lagi. Bohong itu. Kenapa dia tidak mau menikah lagi? Sederhana aja jawabannya. Mungkinkah saya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Makanya aku pesan istriku deh, kalau aku ngomong kayak begitu, tolong jangan dikubur saya kalau sebelum mati. Ya belum hormati guru lah, ada guru juga di sini. Masya Allah. Ayo saya hormati protokol membawa acara. 4 hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita mencontoh beliau dalam arti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya dengar pembangunan musola, bangga saya, senang saya. Sekarang itu Bapak Ibu, kalau bicara masalah pembangunan rumah ibadah, kita tidak perlu ragu dengan orang Islam ini. Tugu Monas itu zaman Ali Sadikin Jakarta, pembangunan Masjid Istiqlal, uang Masjid Istiqlal dilarikan ke Tugu Monas itu. Diprotes seluruh umat Islam di Jakarta. Saya kira, kenapa uang pembangunan masjid kau larikan ke Tugu Monas? Bilang Ali Sadikin, mau tahu enggak alasannya? Kalau Tugu Monas dimintakan sumbangan enggak mungkin jadi. Tapi kalau masjid musola dimintakan sumbangan pasti jadi. Ini mungkin dengar daripada cerita tadi. Satu, sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan duniawi adalah sederhana. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad meninggal, harta apa yang dia tinggalkan? Rumah mewah bagaimana yang dia punya? Ayo, siapa yang tahu dalam sejarah Sirah Nabawi? Nabi Muhammad meninggalkan utang. Kapan hutangnya dibayar? Baju perangnya dijual oleh Siti Aisyah baru membayar hutangnya. Oh, kalau begitu Nabi Muhammad miskin, Pak ya? Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Belum nikah dengan Siti Khadijah, beliau sudah berniaga di 3 negara, Syria, Sam, dan Maroko. Kaya Nabi Muhammad itu, jangan dibilang tidak kaya. Nikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya logam mulia berupa emas dinilai sekarang 2,5 miliar. Adakah pengantin yang sudah membeli mas kawin segitu? Sederhana Nabi Muhammad. Kenapa materi malam ini kita sampaikan sederhana? Bapak Ibu kalau pusing kepala, kau sendiri yang bikin kepalamu pusing. Golongan pegawaimu baru 2A, beli mobil Fortuner, bagaimana tidak pusing kepalamu? Pertama dia, kacamata aja pakai, itu mobil beliau pakai, Avanza. Kalau laki-laki pusing kepalanya paling gara-gara istrinya. Kalau istri pusing kepalanya pasti gara-gara lakinya. Nggak mau ketawa kalau saya bilang pasti gara-gara lakinya ya. Sederhana hidup
ini, jangan kita berlebih-lebihan. Nabi mencontohkan itu. Nabi Muhammad pergi ke pasar, membawa uang 8 dirham, masuk di kota Madinah. Di depan pasar dilihat anak menangis, Nabi kasih 2 dinar. Nah, kenapa kau menangis? Ada yang mau saya beli, tapi saya tidak bisa. Dia tidak tahu kalau yang nanya adalah Rasulullah. Sudah, kau beli, kasih kau 2 dinar. 8 dinar, sisa berapa dinar lagi tadi? Masuk ke dalam pasar, dia lihat orang tua termenung, merenungi nasib. Pengemislah kata kita. Dia kasih 4 dirham. Kita pengemis kasihan datang ke rumah ketok pintu, bukan dikasih malah dimarahi. Pak, Bu, kalau mau ngasih, tidak mau ngasih jangan sakiti hatinya. Kalau pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Betul. Setuju. Berapa jam saya dikasih waktu ceramah malam ini? Sampai pagi. Sihat yang tinggal saya pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kiai, Pak Haji, saya mohon maaf Pak cerita kita di Pak malam ini. Sederhana. Kalau sudah ada rumah bisa ditempati bersama dengan anak-anak, itulah rumah. Ngapain bikin rumah kayak gedung megah dan rumah yang kayak begitu kita datang, orangnya ramah. Pasti rumah yang gak terlalu mewah, ramah orangnya Pak. Silakan duduk Pak Ustaz. Dikeluarkan air minum, apa dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah yang mewah kita naik Pak, mau duduk kursi dari mana ini? Beli kursi dari Malaysia, mejanya dari Amerika. Apa hebatnya? Saya pernah ditanya, Pak, bagaimana menurut Bapak orang kaya? Orang kaya itulah yang paling enak masuk surga. Orang kaya yang paling enak masuk surga. Saya berdakwah 2 jam, belum tentu berhasil. Datang orang kaya berdakwah. Berapa juta kira-kira selesai masjid ini? 10 juta, 15 dikasih besok. Tapi ada orang kaya kayak gitu. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Pasti ada. Kau cari harta dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai subuh, tapi kau tidak memiliki harta itu. Lihat orang-orang kaya itu, mobil Fortuner, rumah mewah megah, ada kolam renang, tapi seminggu tidak pernah ada di rumah pembantu yang berenang di kolam renangnya. Ngapain punya harta kayak begitu? Mending disedekahkan di jalan Allah. Makanya kalau kau kaya, transfer hartamu ke jalan Allah. Nanti di akhirat baru kau ambil harta itu. Setuju? Satu, sederhana. Kalau baru bisa beli mobil apa sepeda motor repot, udah sepeda motor aja lah. Kalau baru bisa beli sepeda ontel aja lah. Yang merusak kita sekarang adalah kredit. Apa yang tidak kredit di rumahnya? Laki dengan bininya yang tidak kredit, yang lain kredit semua. Pak, Bu, kalau bisa hindari. Saya pegawai golongan 3D, istriku pegawai golongan 3D, 5 tahun pakai kijang super. Gunung Kudung Wahau itu Bapak Ibu, kalau naik saya dari bawah sampai ke atas selawat, tembus nggak mobil pun ke atas, tembus saja. Setelah merasa mampu sedikit, baru saya sama istri 3 kali ke dealer mau beli Xenia. 3 kali ke dealer pulang, kenapa? Nggak mampu. Pegawai dua-duanya saya. Rumah belum jadi. Datang aja ke rumah saya, belum jadi, cuma sudah tidak kena panas, tidak kena hujan. Berapa tahun saya sudah pegawai? 20 tahun. Lebih sudah. Saya nikmati saja hidup ini, tapi apa kebanggaan saya tidak sombong. Adikku jadi sarjana, lulus pegawai. Ipar lulus sarjana, sudah lulus sekarang dia tes administrasi di Banjarmasin. Adikku 2 alumnus dari Al-Azhar Kairo, adik ipar saya. Semua. Saya tidak pernah berpikir tentang masalah masa depan berkaitan dengan pendidikan.
Karena saya yakin pendidikan paspor masa depan. Sederhana Pak, Bu, sudah. Nanti tidak usah kita macam-macam lagi. Mati apa yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas nikmatku, ku tambah kata Allah. Tapi kalau kau ingkar atas nikmat itu, azabku amat pedih. Sederhana. 2. Sifat Nabi. Sudah setengah 20 menit lagi sudah ya. 2. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi apa? Sederhana. Kedua, menjaga ibadah. Menjaga ibadah. Saya sering ditanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak? Pak Bupati ini rajin ibadah, gubernur ini rajin ibadah, sering sholat sunat duha, sering sholat ini, sering mengaji. Ibadahnya bupati dan gubernur bukan sunat duha, bukan mengaji. Ibadahnya bupati dan gubernur pengambil kebijakan ujung pulpen. Selama kau menjabat 5 tahun, berapa rumah ibadah kau loloskan berdiri di bawah pulpenmu? Itu yang bagus. Kalau masalah beribadah itu sembahyang sunat apa, biarlah kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, tolong kasih kami pemimpin yang takut kepadamu dan takut kepada rakyatnya. Pelihara ibadah. Ibadah ini ada 3. Dicontohkan oleh Nabi. Ibadah ada 3. Apa gunanya kita mewah dan megah dalam peringatan kalau ibadah yang 3 ini tidak kita jalankan? 1. Ada istilah ibadah harian. Apa ibadah harian itu Pak? Bu, ada yang tahu? 5 kali 1 hari 1 malam. Itu ibadah harian. Bagi laki-laki tidak ada dispensasi. Kalau sudah balik wajib meninggalkan. Tidak ada dispensasi. Perempuan ada. Sekali sebulan datang tamu. Tamunya kalau baru belajar datang tamu 3 hari. Kalau sudah normal 1 minggu. Kalau sudah 1,5 bulan tamunya datang terus tidak sembahyang, wajib periksa kepada kesehatan dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih. 1/2 bulan sudah haid aja terus. Kasihan suami puasa. Pak, Bu, saya laki-laki normal. Tidak tahu kalau laki-laki yang ada di sini. Nah, saya laki-laki normal. Seminggu tidak terlongkop saya itu, Bu. Kenapa kita belum sampai cerita saya? Laki-laki normal itu, Bu, seminggu tidak terlongkop, pusing kepalanya. Kalau perempuan bisa sampai 3 atau 2 bulan tidak terlongkop, tidak ada masalah. Hamil 8 bulan ke atas ada nggak perempuan terlongkop? Nggak ada kan? Kami laki-laki 1 minggu tidak terlongkop, berkurang-kurang penglihatan itu. Makanya Bu, dipahami kami laki-laki ini, dipahami lah. Ini laki sudah minta apa? Masih halangan. Minta lagi 2 hari ke depan masih halangan. Masih halangan dia sudah 1/2 bulan lebih. Kalau nggak percaya mau lihat, lihatkan. Allah Akbar, ya Allah, ya Rabbi, jangan Ustaz. 2, pelihara ibadah. 1, ibadah harian. Maghrib, Isya, Subuh, Johor, Asar. Bagaimana mungkin kau mau mencontoh Nabi Muhammad? Ibadah harianmu tidak beres. Peringatan Maulid rajin datang ke pengajian. Kenapa? Mau ngumpuli telur. Kenapa ini tadi kok lepas daripada rekaman ya? Yang di atas habis. Gue bilang kalau ini juga diambil terlalunya, Pak, mana bagian pencerahan? Masih ada di sini. Ada masih berula. Mungkin ada pasalun mengambil biang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Maghrib dibiarkan, Isya dilewatkan, Subuh ketiduran, Zuhur di perjalanan, Asar nggak tahu-tahu. Apa bangganya jadi orang Islam kayak begitu? Ayo.
Apa bangganya? Hartamu kau tumpuk dari tanah sampai ke langit. Jabatanmu dari kaki lewat kepala. Tapi tidak 5 kali 1 hari 1 malam. Nah, nilaimu di hadapan Allah. Kau dihormati manusia, tapi kau tidak dihormati malaikat dan Allah. Maghrib dibiarkan, Isya ditinggalkan, subuh ketiduran, Johor di perjalanan, ibu-ibunya asal main poli. Hari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sholat dulu. Betul. Ini ada lagu sungguh sakit, memang sakit wanita yang aku rebut suaminya. Bangsa. Lagu kayak begitu kok dipopulerkan. Hamil duluan, hamil 3 bulan, gara-gara pacaran gelap-gelapan setan. Coba lagu yang menyentuh perasaan itu dipopulerkan. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Iman dan takwa sayang, mencintamu aku ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidup. Ku jadikan engkau iman, bimbing aku dalam ketaatan. Hidup kayak begini. Ini giliran laki pulang ke rumah, sungguh sakit, memang sakit. Bingung suaminya. Coba kalau suami pulang ke rumah tuh nyanyi yang baik-baik. Jelas. Pak, Bu, masih gak ada perempuan mengantar suaminya sampai ke teras rumah kalau suaminya pergi kerja? Ada, Bu? Antar suami sampai ke teras rumah. Begitu di teras rumah, ambil tangan suami, cium tangannya, suami tariklah istrimu, cium pipi kanan, cium pipi kiri, terakhir dijidat. Ada kayak gitu, Bu? Ini bagaimana kita laki-laki kasihan tidak tergoda. Begitu kami, Dek mau pergi kerja, pergi ke situ. Lihat juga saya melihat kita di rumah, selingkuh suamimu kalau begitu, Bos. Sibuk cuci piring di dapur, suaminya mau berangkat kerja. Sudah pergi sudah sana, lihat juga melihat di rumah. Nanti kalau pulang bawa uang ya. Ya ilah, ada kayak begitu di sini. Nggak ada ya? Makanya rajin mengaji, percaya saya. Percaya. Bu, ketika diantar suami pergi dilepas dengan ciuman tangan sendiri. Nggak usah pakai ilmu macam-macam. Di saat laki-laki ini tergoda dengan perempuan lain di luar sana, senyuman ini yang selalu datang menggoda kepada suami. Makanya ada adik-adik sering berkata kepada saya, Pak, kenapa? Aku mau bercerai dengan istriku. Kok bisa mau bercerai dengan istrimu? Maka kau cinta sama dia. Masih dia terima, Pak, WA dari mantannya. Oh iya, sini. Mana istrimu? Suruh datang ke sini besok kau tahu. Datanglah suami istri, kasih tahu. Dek, kasih tahu istrimu. Tidak usah kau hapus WA dari mantanmu. Percayalah, biar waktu yang menjawab. Aku yang menghapus WA itu dari hatimu. Masya Allah. Kalau sudah kayak begini, siapa bilang rumah tangga bukan baik jaminan? Ini Pak, kenapa? Kenapa begitu, Bu? Sudah 20 tahun Pak lagi kami berumah. 20 tahun itulah mawaddah. Nggak lagi berhadapan mungkin baik, tapi gesek-gesek belakang ada nikmat juga rasanya. Coba lihat orang-orang tua kita. Coba lihat orang-orang tua kita. Sekolahnya tidak tinggi, tamat SD belum tentu. Pergi ke pasar sudah pakai tongkat, suami dan istri masih bergandengan tangan. Ya Allah, dia pasti. Karena dia rawat sholat harian.
Kita banyak sholat ketimbang kalau sudah ada perlunya dengan Allah. Kalau tidak ada perlunya dengan Allah, lupa Allah. Kapan dekat dengan Allah? Di tengah lautan ada gelombang baru. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, kau baru ingat dengan aku, sudah ada masalah lagi. Sudah suami selingkuh baru kau ingat sama aku. Sudah istriku selingkuh baru kau ingat dengan aku. Kemana kemarin kau tidak dekat kepadaku? Takut kau kepada singa, jauhi. Takut kepada ular, jauhi. Takut kepada Allah, dekati. Bu, mohon maaf, saya cerita nikmat Allah yang saya punya. Sepanjang hidup saya, apa yang saya cita-citakan, saya tidak sombong. Semua sudah dikabulkan Allah. Semua sudah dikabulkan Allah. Saya ingin punya mobil. Mobil Xenia saya sudah 13 tahun lebih saya punya. Tidak saya gantikan. Ngapain saya ganti? Kalau ganti kijang Innova nanti, pusing kepalaku. Ketemu kepalaku sama bantal tidak bisa tidur. Mobil yang ada di rumahku enak sudah tidurku. Tidak lagi dikejar bulanan, cuma dikejar tahunan, pajak. Itu aja. Ini terkadang ada orang baru lunas mobilnya, diganti lagi, kredit lagi. Kapan kau mau lepas? Saya punya mobil, sudah tidak kredit. Bicara masalah rumah, saya 10 tahun tugas di Kombeng. Wow, saya punya rumah di Kombeng, di kontrak orang. Saya punya toko di Kombeng, di kontrak orang. Pak Yunus, ya, punya sarang burung? Tidak punya saya sarang burung. Pak Yunus, punya toko? Tidak punya saya toko, ada toko di kontrak orang. Orang punya uang tidak bisa bayar, kasih kan? Kasih saya sama itu tokonya ambil Pak. Mulai dulu sampai sekarang toko itu banyak orang yang goda saya untuk mengambil naik harganya. Aku bilang maaf Pak, bukan saya tidak perlu dengan uang, tapi persaudaraan jauh lebih tinggi daripada uang. Saya orang Bugis, saya ngontrak orang Jawa. Selama jenengan masih pakai toko saya tidak akan ambil toko itu. Persaudaraan yang saya. Nah, lanjut. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu namanya. Ada ibadah mingguan, ibadah apa namanya itu? Seminggu sekali, Jumatan. Itu pun tidak muncul di masjid. 3 kali berturut-turut, hei saudaraku, saya ulangi, 3 kali berturut-turut hari Jumat tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh agama, laki-laki khususnya. Kalau tidak datang 3 kali sholat Jumat di masjid, dicap imanmu kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dirimu, imanmu yang kafir. Dirimu tetap Islam, tapi imanmu sudah dicap oleh Allah menjadi orang kafir tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syarat agama. Ini ada orang, ya Allah ya Rabbi, enaknya aku lihat berbondong-bondong orang lewat di mukanya pergi ke masjid sholat Jumat, masih aja dia duduk dengan kos cangkir kopi dengan rokok ngepul di mulutnya. Mengaku Islam, sholat 5 waktu tidak dijalankan, sholat 1 minggu sekali juga nggak dijalankan. Apa bangganya kau menjadi Islam dengan gaya seperti ini? Inilah fungsinya maulid. Ini fungsinya maulid. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada maulid saja, ada kiai, ada ustaz, ada ulama menyampaikan dakwah, umat masih banyak yang gelap. Ada Isra Mi'raj saja menyampaikan dakwah, umat masih banyak yang gelap. Coba bayangkan kalau sudah tidak ada dakwah. Ayo, dari mana kita mengerti membaca Al-Quran? Guru ngaji. Dari mana kita mengerti tentang hukum-hukum fikih? Guru ngaji. Tapi perlakuan kita dengan guru ngaji bagaimana? Perlakuan kita dengan pengurus masjid musola bagaimana? Saya tidak bangga kalau saya alhamdulillah saya sholat Jumat keliling-keliling. Saya tidak bangga kalau ada masjid mengumumkan setiap minggu saldo masjid 80 juta, saldo masjid 125 juta. Ada di sana tadi cuma tak disebut masjidnya. Bilang pengurus tidak bukan itu. Kalau saya pengurus masjid setiap minggu saya umumkan saldo masjid nihil. Tapi jadikan rumah ibadah seperti surga. Pernah ke bandara? Pernah ke bandara, Bapak Ibu pernah ke bandara? WC bandara bagaimana? Kotor apa tidak? Kenapa WC bandara bersih? Karena digaji petugasnya Pak. Kita di masjid berapa gaji imam? 3 juta. Dia nampar karpet, dia juga bersih toilet, dia juga matikan lampu, hidupkan lampu. Ibaratnya
Saya sudah gembar-gemborkan. Gaji imam masjid itu 5 juta. Kalau ada dananya. Yang saya bilang yang tadi yang masjid 80 juta, 100 juta. Membangun masjid dengan fisik, alhamdulillah. Membangun musola dengan fisik, alhamdulillah. Tapi tolong pikirkan, siapa yang mengisi masjid, siapa yang mengisi musola. Uang yang 80 juta, 100 juta saya bisa mampukan masjid. Kumpul anak-anak SMA. Ada anak yang masih sekolah SMA yang hadir malam ini? Ada? Ada yang sekolah SMA hadir? Nah, kemana semua mereka? Ada yang masih sekolah SMP hadir? Ya, sambil jalan Pak Saradi siapkan bonus. Ya, anak-anakku, siapa yang masih ingat ceramah Bapak? Apa yang pertama tadi? Sebut, ada hadiahnya nih. Ibadah harian. Sudah calling sama panitia. Siapa? Ibadah harian. Anak-anak. Ayo, apa materi ceramah saya pertama tadi? Ayo, mana yang tahu? Mana? Apa tadi materi Bapak yang pertama? Sifat dari Nabi. Orang laki yang Apa? sampai Anak-anak. Kasih tahu anaknya, kasih tahu. Apa nak? Boleh Pak dikasih Pak. Kecil-kecil tapi dia mengikuti. Mana dia tadi Pak? Ya. Tapi bukan semuanya kawan. Yang lain yang beda nih kalau Bapak yang kasih sama Ustadz yang ngasih beda itu. Ini harus habis. Mana yang anak-anak siap? Ya, nanti ada lagi bonus bos. Sampai di mana? Sudah ceramah saya itu? Apa? Sholat 5 waktu. Sekarang sholat harian mingguan. Pak, jangan tidak sholat mingguan. Sholat itulah yang menyebabkan kepala kita, telinga kita menjadi tahu. Ya? Nah, setelah sholat mingguan, yang ketiga, sholat bulanan, ibadah bulanan. Apa ibadah bulanan? Puasa Ramadan. Kalau Pak Haji juga nggak akan dikasih lah. Ayo, apa yang ibadah ketiga tadi? Siapa yang tahu anak-anakku? Ibadah. Apa contohnya? Mari. Ini Ustaz yang ngomong bos, bukan janji palsu. Makanya yang tidak memperhatikan ceramah Ustaz nggak dapat duit bos. Ya, ini jadi Ustaz nanti. Sekarang banyak Pak anaknya tidak mau dia jadi Ustaz. Kenapa? Katanya lahan Ustaz itu nggak banyak. Kalau jadi camat, anak saya. Enggak gila Pak. Kagak, saya percaya dengan beliau. Saya biasa bicara sama beliau. Masya Allah. Atau mau jadi anggota DPR Pak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Sholat harian tidak. Sholat apa tadi? Mingguan tidak. Ibadah bulanan tidak. Layak enggak kira-kira disebut muslim? Ada orang kayak begitu? Ada enggak? Tanggung jawab memang boleh. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid malam ini, yang hadir dan yang tidak hadir kalau dengar ceramah kita ini bertobatlah. Saya garis bawahi ceramah beliau tadi. Tidak ada jaminan bagi kita bertemu Maulid tahun yang akan datang. Saya ceramah, ibu mendengarkan ceramah, bapak mendengarkan ceramah. Tidak ada jaminan kita ketemu Maulid yang akan datang. Sungguh pun Maulid yang akan datang menemui kita. Umur masih ada, Allah pinjamkan kepada kita. Nuansa dan situasinya sudah berbeda. Ditangisi dengan air mata darah sekalipun. Maulid malam ini sudah tidak akan kembali lagi. Kapan kita bertemu dengan dia? Bil ba'tsih, hari berbangkit. Ya Rasulullah,
Anda umat juga, kamu umatku. Iya. Apa buktinya kau umatku? Kemarin malam peringatan di musola Darul Hudaya Nabi ya Muhammad. Kenapa? Saya berebut ngambil telur karena cinta kepadamu ya Rasul. Kenapa orang berebut? Berebut itu bagian daripada cinta. Berapa harganya telur bu? 1 piring murah. Ngapain kita berebut di sini? Tapi itulah karena cinta. Kalau cinta yang bicara, yang jauh terasa dekat, yang takut jadi berani, biar kayak kucing rasa coklat. Orang tua kita bahari itu, sekarang nggak ada lagi mungkin Pak Jabatnya dapur yang kayu gitu ya. Saya ingat itu kalau sudah mau masuk Ramadan, orang tua saya teriak, "Loh, ayo kita pergi ngambil kayu api dah," sama kakak saya. Karena nanti kalau sudah bulan puasa datang, kamu tuh nggak mau lagi disuruh ngambil kayu api, namanya kayu leban. Itu bahasa anunya, itu bahasa tahu kayu leban? Nah, bahasa Inggrisnya ajubiti. Amin, dah selesai. Kan masa pakai dapur yang dibuat dari kayu ya kan? Ada untuk kucing itu bela di situ. Terasi dibakar, terasi. Terus ada gitu. Terasi dibakar semua. Ini masak jadi 3. Jadi bilang suaminya, alhamdulillah deh ilmu kita bagus sudah sampai. Kan enak tuh sambal terasi dipeco-peco itu kan dengan tomat apa segala macam, cukup tulu punya orang tuh kan. Dua terasi dibakar menjadi 3. Lampu di kampung nggak aturan. Hati-hati, betul-betul boleh. Ya, betul-betul dilihat ibu. Tapi sekarang kompor ketek semua sudah murah. Dulu kalau orang masak, pahalanya besar. Digaru nasinya itu 1 garu 1 pahala. Berapa kali digaru baru masak itu nasi. Sekarang bagaimana bu? Masih digaru kan? Pantas banyak ibu-ibu melawan sama suami. Gara-gara nasi tidak digaru. Ma mau makan? Oh, ada situ di atas meja. Mana nasinya? Dalam meja. Bagaimana kami laki-laki tidak tergoda bu? Coba pak, kalau kita ke warung itu pak, baru kita di depan pintu berdiri menjaga warung tuh ya Allah. Silakan masuk pak, mau dada apa paha? Ya Allah. Ya pak. Ayam. Pokoknya harus senang melihat Pak Camat bisa ketawa dengan mulut malah. Baru kita di dapur kayak begitu. Apa di dalam di pintu sudah yang menang. Makan pak, istri di rumah nggak pernah nawari makan. Ada cerita pak. Karena ulun sekolah di Banjar, jadi bahasanya bahasa Banjar, cerita Banjar kan. Di Palembang guru Banjarmasin. Bis itu kan datang dari Kalimantan Timur jam 9 pagi. Orang ini tidak punya uang, ditantang sama temannya. Bisa kada ikan makan di warung kada berbayar? Bisa. Orang lebih dilawan. Ada orang Banjar di sini. Berjalan di depan warung, teriak orang warung, makan kapak inggih. Masuk aja. Makan apa pak? Sop kan nasi campur, nasi campur. Minumnya apa pak? Teh. Makanlah. Selesai makan, terima kasihlah nasinya. Duitnya balum pak. Kalau usah diberi duit lagi, diberi makan din syukur sudah aku.
Terima kasihlah makannya, anu Pak, 2 jam belum lagi. Aduh, saya lagi diberi makan gini, syukur sudah aku. Ini jangan dipakai ilmu di kepala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang Allah hormati. 1 tadi sederhana, 2 rawat ibadah, 3 cintalah kepada Nabi. Kenapa Bapak Ibu mau capek-capek datang ke sini bermalam-malam berjam-jam dulu? Karena mahabbah, cinta. Man ahabba syai'an aktsar min zikrihi. Siapa mencintai sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Masya Allah. Hadirmu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui dijadikan lagi kemarin itu dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Masya Allah. Kalau sudah begini, Bu, kami laki-laki tidak banyak yang ikan minta dari perempuan. Hargai kami itu saja. Ketika kami sudah diletakkan posisi sebagai laki-laki, maka yakin dan percayalah, istilah satu-satunya laki-laki. Kenapa kami pergi pagi pulang sore beras keringat banting tulang? Karena melihat wajah ibu tersenyum manakala kami pulang. Tapi sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Majelis taklim laksana jamur di musim hujan. Setiap masjid ada majelis taklim, setiap musola ada majelis taklim, setiap RT ada majelis taklim, setiap kelurahan ada majelis taklim. Tapi perempuan banyak yang tidak berterima kasih kepada suami. Mana cintamu kepada Nabi? Coba kita buktikan. Saya singkat ceritanya. Siapa nama malaikat pembawa wahyu kepada Nabi Muhammad? Siapa? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Israel. Aku sudah tidak. Mana anak-anakku? Siap semua dari dalam adakah? Siapa? Angkat tangan, sabar dulu. Siapa nama malaikat pembawa wahyu kepada Nabi? Tidak berlaku di situ. Sini. Siapa namanya? Jibril. Main aku kasih, tidak kau sebut namaku. Siapa nama masjid penjabat? Masjid. Malaikat pencabut nyawa. Salah lagi. Sudah dapat ke tadi? Yang sudah dapat enggak? Yang belum dapat mari. Kami. Allah. Lupa lagi ceramahnya tadi sampai mana? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati, malaikat Israel, malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu sudah, ini kita bicara masalah cinta. Nabi Muhammad itu sudah sakit. Sholat subuh di Masjid Nabawi. 4 sahabat hadir. Siapa tukang ajarnya? Siapa tukang azan? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dalam sirah Nabawi kita baca sejarah-sejarah orang lebih hebat kita daripada dia. Tapi kenapa belum lagi orangnya meninggal sudah didengar terumpa kakinya di dalam surga? Ya Allah ya Rabbi. Nih. Waktu itu ayat terakhir sudah turun. Inna apa al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimu apa ayat yang terakhir lupa saya Pak.
Pada hari ini telah kusempurnakan inna dina indallahi Islam. Telah kusempurnakan Islam itu adalah bagian daripada agamamu. Turun sudah ayat terakhir. Begitu turun ayat terakhir, para sahabat sudah sadar bahwa pasti tidak lama lagi bersama dengan Nabi. Subuh datang, Bilal azan. Makanya kalau di Mekah 2 kali azan itu, satu azan memberi peringatan, satu azan berikutnya memberi bahwa waktu sudah mau masuk. Allahu Akbar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah masuk masjid. Orang sudah selesai sembahyang 2 rakaat di depan subuh, tahiyat apa namanya? Salat sunat subuh ya. Nah, itu. Begitu sudah selesai, Bilal juga sudah selesai. Siapa sahabat Nabi yang pertama? Siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Melihat ke belakang. Bilal, ya. Kenapa Nabi belum kelihatan ya? Kata Bilal, saya dengar kabar beliau sakit. Wahai sahabat Nabi. Bilal, coba kau lihat Nabi ke rumahnya. Pergilah si Bilal ke rumah Nabi. Diketok pintu, tok. Kebetulan memang di dalam masjid itu juga rumah Nabi, ya, makanya dia dikuburkan di situ, Pak. Bagi yang sudah pernah umrah dan haji insyaallah tahu dia. Kalau datang bertamu ke tempat orang, ini contoh. Bilal ketuk pintunya 3 kali, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilal mau ke kiri 2 langkah dengan maksud mudah-mudahan orang membuka pintu, kita tidak langsung melihat ke dalam. Nah ini terkadang sekarang ada orang datang ke rumah kita, ketok pintu, berdiri di depan pintu. Terbayang gak kita kalau istri orang habis mandi baru pakai handuk sampai sini, dibuka pintu terlihat ke dalam? Itu tidak boleh. Tok, ke kiri lah 2 langkah supaya pintu terbuka, tidak langsung memandang ke dalam. Ini adab dalam Islam. Sekarang ini apa? Assalamualaikum aja disingkat, Mikom. Apa Mikom? Iya. Di WA itu ASWB, WRWB. Kalau ada saya dapat WA kayak begitu, saya balas. Tak ada artinya, minimal assalamualaikum. Ini fungsinya mengaji. Ini fungsinya maulid. Tok. Nabi dengar. Fatimah, ya. Coba kau lihat di depan siapa yang datang. Keluarlah anak Nabi. Dibuka pintu. Bilal silakan masuk. Saya di sini aja. Fatimah masuk menemui bapaknya yang sedang sakit, Nabi kita Muhammad SAW. Fatimah, siapa yang di luar datang? Bilal ya ayah. Apa? Suruh dia masuk. Keluar Fatimah. Bilal, kata bapak masuk. Bilal punya adab. Tidak dia Nabi begitu, dia ngomong ya Rasulullah. Enggak. Masih ada anak-anak sekarang, mohon maaf. Saya bilang, saya kalau ceramah mencontohkan. Bilal datang duduk. Ini namanya adab. Masih ada anak-anak kayak begini. Ini fungsinya mengaji. Mau S1, S2, S3, profesor, doktor sekalipun titelmu, kalau kau tidak beradab, tidak ada nilainya. Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Ya Rasulullah, saya sudah ajar di masjid. Sholat subuh sudah mau dilaksanakan. Tapi kalau kita ya Rasul belum hadir, kamu belum bisa mulai. Bilang, ada nggak Umar di masjid? Ada ya Rasul. Sudah aku pulang ke masjid, kasih tahu Umar. Subuh ini saya tidak bisa jadi imam karena saya kurang enak badan saya. Inilah sakit Nabi yang dia bawa pergi menghadap Allah untuk selama-lamanya. Pulang ke masjid, bilang, kasih tahu Abu Bakar, subuh ini suruh dia jadi imam karena saya tidak bisa. Pulang sih bilang. Begitu sampai di depan pintu, para sahabat langsung melihat ke arah Bilal. Bagaimana Bilal? Nabi bisa hadir.
duduk di dekat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pesan, wahai Abu Bakar, katanya subuh ini beliau tidak bisa hadir. Dia minta kita yang jadi imam subuh ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Bilal, tidak mungkin saya jadi imam kalau Rasul masih ada. Ada apa? Jangan mentang-mentang ilmu kita hebat. Ada orang tua lalu seenaknya kita menyalah-nyalahkan mereka. Ini Umar bin Khattab hebat, dijamin masuk surga. Tidak mau melangkahi Nabi. Bilal, tidak mungkin saya jadi imam kalau Nabi masih ada. Balik ke situ. Balik lagi ke saksi Bilal ke rumah Nabi. Ketok. Waalaikumsalam. Tapi ada lagi cara menghadapnya. Oh Bilal, sini masuk. Kenapa Bilal? Duduk lagi dia. Ya Rasulullah, saya sudah sampaikan pesan kita kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, dia tidak mungkin jadi imam kalau kita masih ada. Begitu, iya. Fatimah, ambilkan baju gamis bapak di lemari. Itulah sebabnya pakai baju gamis. Jangan dihina baju gamis. Fatimah, ambilkan baju gamis bapak di rumah, di lemari. Bila papa saya memakai baju gamis. Fatimah, ambilkan bolang bapak di atas lemari. Nabi manusia, tapi istimewa di hadapan Allah. Ambilkan bolang bapak. Selesai. Ambilkan surban bapak. Ada bolang, surban, imamah, putra dan buddha namanya. Jangan dihina. Makanya Pak, orang yang sholat ke masjid pakai surban kayak begini, pahalanya jauh lebih besar daripada sembahyang ke masjid tidak pakai surban. Itu karena dicontohkan Nabi. Sudah, pakai jubahnya, pakai apa namanya ini, dipakai bolangnya. Selesai. Bilal, tolong papa saya. Pergi ke masjid. Begitu sampai di masjid, Nabi bilang, Bilal, Komat lah sudah selesai. Bahwa selesai itu Nabi jadi imam, ayatnya cuma pendek aja lagi dibaca. Selesai Nabi jadi imam, dia menghadap kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian saudara-saudaraku yang saudara iman. Suatu saat nanti kalau aku sudah tidak ada di dunia ini, dipercayakan Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan saya jadi imam. Nabi pulang sakit. Kalau sudah turun ayat iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah pasti enggak bisa apa-apa lagi. Diperintahkan oleh Allah malaikat membawa wahyu Jibril, malaikat pencabut nyawa Israel. Jibril, Israel, turun kau ke bumi. Kamu pronya kekasihku bernama Muhammad. Langit ke-7 masih bersama, langit ke-6 masih bersama, sampai ke langit ke-1 masih bersama. Begitu mau turun ke dunia, diskusi malaikat ini. Jibril, Israel, wahyu kan sudah habis dari Allah, aku sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang kan Nabi Muhammad sudah mau meninggal, yang habis waktu palinnya. Kan sudah mau kau cabut nyawanya Israel, iya. Tapi Jibril, kau kan yang setiap waktu membawa wahyu tahu dengan Muhammad. Aku mana tahu? Kata, sudahlah, temani aku turun ke dunia. Kata si Israel. Kata Jibril, enggak, aku cukup sampai di langit pertama saja. Enggak mungkin, ngapain aku menemani kamu? Ketahuan rumahnya Nabi Muhammad itu. Orangnya ketahuan Nabi Muhammad itu. Apa ketahuannya? Mukanya bercahaya karena wudhu. Turun, dia temukan Nabi Muhammad. Sedang-sedang. Assalamualaikum salam. Siapa kamu? Saya Israel. Penjamin. Apa maksud kedatanganmu wahai Israel? Ya kekasih Allah, saya diperintah oleh Allah mencabut nyawa. Saya terkadang tidak bisa meneruskan ceramah kalau sini. Saya belum bisa membalas cinta Nabi kepada saya. Israel, ya. Mana Jibril? Ya Rasulullah. Dari langit ke-7 sampai langit ke-1 tadi saya bersama dengan dia. Tapi begitu sampai di langit ke-1 kata Jibril,
Dia sudah tidak ada lagi keperluan untuk menghadap kita ya Rasulullah. Makanya saya sendiri yang datang. Enggak, cari mana Jibril. Malaikat pencabut nyawa. Langsung temui Jibril. Jibril, apa tujuan? Ku kasih tahu memang kau tadi. Ayo kita turun sama-sama ke bumi. Kau lagi bilang enggak usah, ada urusanmu. Enggak mau dia dicabut rohnya kalau cuma aku. Dia cari kamu. Kau macam-macam bang. Cuma jangan begini diterjemahkan. Ini cuma gaya bahasa dakwah saja. Berapa ribu tahun sudah Pak? 1400 berapa tahun? Hari ini saya ceritakan masih hangat kan? Kayak baru terjadi. Inilah kehebatan guru dakwah. Dibikin retorika. Turun Jibril bersama dengan Israel mendekati Nabi yang sudah sedang mau meninggal. Datang Jibril. Ini kan Israel ya? Iya. Kenapa dia datang? Allah yang perintah. Lalu untuk apa dia datang? Mencabut nyawamu wahai Rasulullah. Jadi saya harus pergi sekarang. Iya. Saya bukan tidak mau pergi Jibril. Bukan tidak mau meninggal Jibril. Aku tahu ayat sudah turun terakhir kepadaku. Tapi aku mau tanya kepadamu Jibril. Tolong dijawab. Aku sudah tahu diriku pasti akan meninggal detik ini juga. Dan aku yakin insya Allah diriku masuk ke dalam surga. Aku mau tanya sama kamu. Tolong jawab. Baru aku tenang pergi. Kalau aku masuk ke dalam surga, bagaimana umatku Jibril? Kita dia pikir umatnya. Masa cuma bawa telur satu piring nggak mau datang membuktikan cinta? Masa cuma duduk di masjid nggak mau datang? Jibril, ya aku tahu aku masuk surga, tapi bagaimana umatku? Kata Jibril, saya nggak bisa jawab ya Rasulullah. Sebentar aku tanya sama Allah. Menghadap Allah. Ya Allah, kenapa dapat cabut kalau sekasihku? Masih ada Israel di sana ya Rasulullah. Tapi dia bertanya ya Rasulullah, kalau dia sudah meninggal kan jelas dia masuk surga. Betul, itu kekasih. Terus dia tanya kepada saya, tapi saya tidak bisa jawab. Kalau dia masuk surga, bagaimana umatnya ya Rasulullah? Ya Allah, sudah sakratul maut masih hidup. Turun kau ke bumi Jibril, kasih tahu. Kuharapkan surga dimasuki oleh umat Nabi Adam sampai umatnya sebelum umat Nabi Muhammad dipersilahkan duluan masuk ke dalam surga. Turunlah dia, ya Muhammad. Ya, kenapa? Allah bilang kepadaku, surga tidak akan dimasuki orang sebelum umatmu dipersilahkan masuk duluan. Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah kalau begitu tenanglah hidupku. Jibril, Israel silakan cabut nyawaku. Cuma tolong ya, kalau kau cabut nyawaku, bilang aduh stop. Dicabut rohnya dari ujung kaki sampai lutut, sampai dengan pinggang, sampai dengan nanti di dalam kesempatan saya cerita tentang tempat-tempat yang dilewati roh bisa mengajar. Sampai di tenggorokan, aduh, stop malaikat Jibril. Israel, Muhammad kenapa? Israel tidak pernah merasakan sakit seperti ini. Sakit betul rasanya Ustaz. Begini kan nanti kalau kau mencabut umatku nyawanya, rohnya. Muhammad, cara aku mencabut rohnya ini paling halus dan lembut. Tapi kau masih merasa sakit. Adakah lagi rasa sakit di luar daripada ini Israel untuk umatku? Kalau ada, tumpahkan semua kepada, jangan tumpahkan kepada dia. Sakratul maut, Pak. Dia gadaikan, dia bela diri untuk kita. Masa orang cinta sama kita kayak begini tidak berbalas cinta? Jibril, saya kalau memang ada rasa sakit di luar daripada ini, jangan kenakan kepada umatmu, kenakanlah kepada. Saya tidak bertemu dengan Nabi, Bapak Ibu tidak bertemu dengan Nabi. Kita tidak hidup sejaman dengan Nabi. Tapi kenapa Bapak Ibu mau tenang-tenang hidup kayak begini? Baik, acara berikutnya kuis.
Ini pertanyaan, siapakah nama sahabat Nabi yang pertama? Angkat tangan dulu. Ya, itu yang baju hitam, Bukan dia. Maju sambil maju sini. Ayo, nggak mau, kamu aja yang berkopiah. Maju sudah sini. Ngapain jadi pengecut kayak begitu? Kamu, siapa sahabat Nabi yang pertama? Bocor soalnya. Jabat tangan lah dulu kawan. Ya, silakan. Siapa sahabat Nabi yang kedua? Dari dalam. Hei, siapa sahabat Nabi yang kedua? Ayo, siapa? Ayo bisa. Siapa? Sini. Ya. Sini cepat. Hei. Nggak mau dia. Sama dari sini. Ayo sini. Apa kopiah? Siapa namanya saya? Umar bin Khattab, Masya Allah. Mudah-mudahan perilakunya seperti Umar bin Khattab itu Bapak Ibu. Kalau dia lewat di suatu gang, ada iblis dan setan. Iblis setan ini satu sekali dia. Lari iblis dan setan itu beda dengan kita. Satu jalan dengan setan. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu sudah kayak begitu, Nabi persilakan nyawanya dicabut oleh malaikat Isra. Dicabut nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, datang hari kiamat, dibasi namanya. Nabi Muhammad bangun dari kubur. Kayak orang bangun dari tidur. Apa bahasa Indonesianya begini itu Pak? Bahasa aslinya musut-musut mata sidah. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia apa itu? Iya, kan kalau orang bangun tidur kan begitu tuh. Apa namanya? Mengusap matanya. Begitu Nabi bangun dari kubur mengusap matanya, apa yang dia tanya? Bukan anaknya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, tapi yang dia tanya, aina ummati ya Jibril, mana umatku? Mana umatku? Aina ummati ya Jibril, mana umatku? Datang kasihan umat Nabi Muhammad ini. Dari pojok kejauhan umat Nabi Muhammad ketahuan Bu. Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Kenapa? Setiap waktu dibasuh dengan air wudhu, bukan dengan stiker. Air wudhu itu tidak mahal harganya. Yang mahal itu stiker. Satu kali beli stiker, 1 bulan beras di rumah. Aina umat, di mana umatku? Datang umatnya. Begitu datang umatnya karena ketahuan bercahaya Bapak Ibu, ditimbang amal baik. Timbangan amal baik jangan dibayangkan kayak timbangan gula di pasar. Begitu ditimbang amal baiknya, ini rajin sholat apa segala macam, dah selesai. Ini tidak salah. Ternyata yang datang ini sholat 5 waktu tidak, sholat Jumat tidak, puasa tidak, cuma pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Kapan? Waktu nikah. Waktu nikah mengucap 2 kalimat syahadat. Masuk. Langsung timbangan berat amal jelek dan amal baiknya. Dibuka bolang Nabi. Bukti cinta ketiga Nabi kepada kita. Dia buka bolangnya, ditaruh di amal baik. Yang tadinya begini amal jeleknya turun sedikit. Siapa nama malaikat penjaga surga dan neraka? Sabar lah, dulu baru ditanya, belum dikuiskan bos. Siapa nama penjaga neraka? Malik. Ini Malik yang pernah tersenyum mukanya. Jadi kalau ada orang Anda bisa senyum, jangan-jangan ada hubungan keturunannya dengan Malik juga. Kalau perempuan ada juga perempuan dengan suaminya, ya Allah, dengan suami ngomong ini dan sama orang. Iya, makanya buku pesan kita ya, kalau ngomong sama kami laki-laki perhatikan.
Kami laki-laki ini kesian lemah dalam 3 hal. 1, lemah kami laki-laki terhadap wanita kalau suaranya mengganggu. Iya Pak, apa kabar? Lemah kan Bu, kalau ada perempuan suaranya nggak begitu, Bapak bisa aja. Yang kedua, kami lemah dengan perempuan kalau terlihat ke atas sedikit itu. Kunang-kunang kelihatan dari. Yang ketiga, lemah kami Pak, Bu, dengan perempuan kalau sekilas di atas nutup ini rok, kalau ada langkah sampai ke sini. Nyembelih ayam bisa sampai putus lehernya ayam itu. Bapak Ibu yang saya hormati. Dibuka bola Nabi, ditaruh ke keranjang amal baik, naik sedikit, masih berat. Nabi sadar ini umatku pasti jatuh di tengah jalan, dia tidak akan. Dia buka baju gamisnya, taruh lagi ke situ, masih sadar. Malaikat dari neraka, Malik, merah mukanya melihat Nabi Muhammad kayak gitu perlakuan cintanya kepada nabinya, pada umatnya. Merah mukanya si Malik ini melihat Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada Nabi umatnya. Allah lihat dan Allah tahu bahwa si Malik marah dengan Nabi Muhammad. Ditegur si Malik sama Allah. Malik, jangan coba-coba kau marah kepada kekasihku Muhammad. Biar apa yang akan dia lakukan untuk umatnya. Kalau bukan lantaran karena Nabi Muhammad, dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kalau bukan lantaran karena Nabi Muhammad, tidak ada dunia ini. Kenapa kita enak makan ikan? Nabi Muhammad. Kenapa kita tahu mesulami istri? Nabi Muhammad. Kenapa kita tahu makan beras? Makan Nabi Muhammad. Kalau bukan lantaran karena Nabi Muhammad, ya Malik, tidak menciptakan langit dan bumi. Begitu sudah kayak begitu, Nabi langsung memberikan. Dia melewati siratal mustaqim. Nabi mengangkat tangan dalam doa, selamatkan umatku ya Rasulullah, selamatkan umatku ya Rasulullah. Begini Bapak, malas kita mendatangi maut. Begini kan balasannya, kok kita malas mendatangi maut. Saya capek juga Bu, dakwah sana dakwah sini dipanggil sampai ke Teluk Pandan. Kemarin hari Kamis saya di Teluk Pandan. Tapi kalau sudah teringat cinta Nabi kepada aku, saya menyampaikan hal seperti ini, hilang capek itu. Hilang capek itu. Umur saya sudah 52 tahun, 53 tahun jalan. Belum tentu saya hidup sampai dengan maulid tahun yang akan datang. Ya Allah, saya teringat pesannya Ustaz Akhlaknya. Bicaralah kalau masih ada orang yang mau mendengarkan. Pesan Ustaz Akhlaknya, bicaralah kalau masih ada orang yang mau mendengarkan. Dari dunia sampai akhirat, Nabi Muhammad mencintai kita. Hanya duduk berapa jam kita di masjid kayak begini, hilang rasa ikhlas kita. Allah, Bapak Ibu yang saya hormati. Itulah rasa kita. Oke, baik. Kuis lagi. Siapa? Angkat tangan dulu. Dari sini. Siapa nama malaikat penjaga surga? Sudah kan? Belum? Sudah. Yang lain. Itu sini. Gila. Siapa namanya nak? Malaikat siapa? Bukan bapakmu kayak itu. Masya Allah. Senangnya ada sekecil ini Bang masih mau berkah di maulid. Insya Allah kita tidak akan kehilangan hadir ke depan nanti. Siapa nama malaikat penjaga neraka? Yang cewek. Masya Allah. Siapa namanya? Enggak, maksud saya penjaga surga tadi. Siapa? Oh, ini dia. Penjaga neraka tadi Malik. Oh, Malik tadi ya? Sudah. Masih ada. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, terakhir Nabi Muhammad mengajarkan penggembirakan orang. Wala musa'id
Nabi Muhammad itu tidak pernah pelit, tidak pernah kikir kepada orang. Pelit kikir itu ada dua. Ada pelit kepada orang, kepada dirinya tidak pelit. Itu kikir namanya. Orang mau jalan, dia bawa makanan banyak, tapi orang tidak dia kasih, hanya untuk dirinya sendiri. Ini namanya pelit. Kalau suh, kepada dirinya juga pelit, kepada orang juga pelit. Contoh, kita mau rekreasi 10 orang. 10 orang mau rekreasi. Yang satu disuruh bawa air aqua, yang satu disuruh bawa nasi bungkus, yang satu disuruh bawa kecap, yang satu disuruh bawa ini. Dia dengar kata-kata itu, dia tidak bawa apa-apa. Kenapa? Karena nanti pasti dikasih juga kita. Ini orang suh namanya. Di atas daripada pelit. Dalam satu mobil rekreasi, ada yang bawa aqua, ada yang bawa nasi bungkus, ada yang bawa ini, ada yang... Orang kan pasti bilang, nanti begitu dia dulu sudah dikasih. Nah, aku bilang kan kata tidak kan kita kan. Orang semacam ini namanya. Sama lah kisahnya. Pak, ada punya rokok kan, saya nggak punya korek. Dua-duanya nggak ada. Ya kan? Minta abang rokok kalau ada korek. Dua-duanya nggak punya. Sama kasus Cil, ditakutan lagi suruh minum teh tanpa bayar. Cil, apa? Minum teh lapas itu nggak pakai gula. Cil minta teh lapas, dikasih sama warung teh lapas, nggak ada gulanya. Begitu dia makan, apa dia minum? Terasa tidak manis. Apa dia bilang? Cil, kada manis, minta abang gula. Dikasih lagi gula. Cil, terima kasih lah keduanya tadi kan minta. Hidup sih kemana? Ada orang kayak begitu kan? Banyak orang kayak begini, banyak. Dia merasa, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad berjalan di pasar. Ada ibu-ibu di depan. Baca di dalam surah. Ada ibu-ibu di depan. Dia tidak sadar kalau Nabi Muhammad ada di belakang. Dia menyenangkan hati orang lain. Ibu ini buang angin. Didengar oleh temannya. Kenapa buang angin? Di belakang ada Nabi. Benar gak kita tadi? Apa kata Nabi? Anu tadi? Pura-pura Nabi tidak mendengar. Demi untuk menutupi malunya sendiri. Itu Nabi. Kalau kita Asyik sudah berduduk di dalam WC, tunggu dulu WC sampai keluar sana. Iya. Begitu kalau itu orangnya diterngati dia lagi, kamu perhatikan dia. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad tidak tuli. Temannya si ibu itu bilang, kenapa kau buang angin? Ada Nabi di belakang. Ya Rasulullah, seolah-olah Nabi. Kalau kita nggak tahu orangnya, cuma dengar dari mana sumbernya, duduk. Tahu tadi yang dari tidak, sudah ditunjuk lagi orang. Senangkan hati orang. Senangkan hati orang. Makanya saya mohon ampun, mohon maaf. Mulai saya tugas Sangkulirang, Kombeng, Wahau, Sandaran, Senggata Utara, Senggata Selatan. Kalau orang datang ke kantor saya berurusan, kalau tidak ada lagi tamu berikutnya, saya selalu mengantar sampai ke teras. Siapa saya, Pak? Jadi kepala kawah, kesin saja. Kesin saja. Saya tidak lagi mulia daripada Bapak ini. 4 orang berebut mau masuk surga. Orang kaya dermawan, alim melaksanakan ilmunya, sama mati syahid, haji yang mabrur. Ini berlomba mau masuk surga, Pak. Dilihat oleh Allah. Jibril, coba kau lihat hambaku itu ngapain berebut di depan surga, mau masuk ke dalam surga. Ditanya. Turun, Pak, kenapa? Kenapa Bapak mau masuk ke dalam surga? Paling duluan. Saya mati syahid, Pak. Mati syahid itu kan tidak ada balasannya kecuali surga. Pak, saya tanya, siapa yang bilang kalau mati syahid itu balasannya adalah surga? Guru, ustaz. Kenapa dengan gurumu, dengan ustaznya? Masukkan saya, Pak, ya? Jadi ustaz tadi dipanggil Pak Camat ustaz. Berarti saya duluan masuk dalam surga. Ditanya lagi yang satu, kenapa kamu masuk surga paling duluan? Haji yang mabrur, al-haji mabrur la sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Kenapa kamu masuk
masuk surga paling duluan. Apa amalanmu selama hidup di dunia? Saya kan hadiah mabrur. Haji mabrur kan balasannya surga. Dari mana kau dengar? Kau tahu? Dulu Ustaz yang ngasih tahu. Dua sudah bilang saya. Tahu kenapa lagi yang masuk ke dalam surga paling duluan? Mati syahid. Kau tahu kenapa mati syahid masuk surga paling duluan? Siapa yang ngasih tahu? Guru. Silakan masuk ke dalam surga duluan. Kata Ustaz, malaikat. Saya betul jadi ustaz, saya betul jadi kiai, saya betul jadi guru. Itu saya masuk ke dalam surga paling duluan, tapi saya malu. Kenapa? Karena saya sekolah dibiayai oleh orang kaya. Maka orang kaya lah Pak, dengan hartanya yang dermawan duluan masuk surga. Bagi sisi itu. Insya Allah. Tapi yang kaya bagaimana dulu? Yang bukan seperti bakil tadi yang masuk itu tadi ya. Apa bahagianya Pak? Orang yang punya harta dengan kekuasaan gampang masuk surga. Sering saya katakan, sering saya sampaikan, rugi seorang pejabat, rugi seorang orang kaya kalau jabatan dan kekayaannya tidak melenggankan kakinya masuk ke dalam surga. Saya sering sampaikan ini. Dengan jabatanmu permudah dirimu masuk ke dalam surga. Dengan hartamu permudah dirimu masuk ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Acara berikutnya kuis lagi. Siapa ada berapa orang yang mau masuk ke dalam surga?